Panas matahari ada di bawah kaki kita. Ilmuwan telah menemukan bahwa inti bumi sebenarnya sepanas permukaan matahari, sekitar 6.000 derajat Celcius. Salah satu alasan di bawah sana sangat panas adalah karena bumi masih mengeluarkan panas sejak terbentuk miliaran tahun lalu. Selain itu, saat objek sebesar Mars menabrak bumi muda, bukan cuma bulan yang tercipta. Menurut salah satu teori, benturan itu juga melelehkan permukaan planet kita. Panas berlebih itu mungkin masih tersimpan di dalam intinya. Tapi jangan cemas, inti planet lebih sulit untuk kita akses dibanding menyelidiki permukaan Pluto. Bahkan, kemungkinan besar kita takkan pernah mengembangkan teknologi yang bisa mencapai inti bumi secara fisik. Di bulan tidak ada udara. Lantas, kenapa bulan bisa berkarat? Para ilmuwan telah menemukan keberadaan hematit di bulan, yaitu bisa dibilang semacam karat. Sebuah instrumen penelitian khusus NASA memeriksa cahaya yang dipantulkan permukaan bulan. Ternyata, komposisi kutub satelit ini sangat berbeda dengan bagian lainnya. Permukaan bulan dihiasi bebatuan yang kaya zat besi, tapi tanpa oksigen dan air cair, karat takkan muncul. Angin surya menambah misteri ini. Angin surya membombardir bulan dengan hidrogen, dan hidrogen membuat hematit lebih sulit terbentuk. Meski tak punya atmosfer, bulan masih punya sedikit oksigen. Sumbernya adalah atmosfer atas planet kita. Bumi juga melindungi bulan dari hampir 100% angin surya, meski tidak selalu. Dan meski satelit alami kita kering, mungkin ada air beku di kawah bayangan di sisi lainnya. Sehari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit dan 24 detik. Tapi selain itu, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat yang membuat musim di raksasa gas ini bertahan selama 21 tahun bumi. Mars punya 2 bulan, Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi Mars akan menghancurkan Phobos dan kemungkinan menghasilkan cincin di sekitar planet itu. Bumi adalah planet terpadat di tata surya. Di pusat bumi ada inti yang membentuk 15% volumenya. Terdapat 2 bagian, inti luar dan inti dalam. Inti dalam adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Jari-jarinya 1.200 km, yang merupakan 20% seluruh jari-jari bumi dan 80% jari-jari bulan. Inti luarnya setebal 2.500 km berbentuk cair. Materinya juga besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup untuk menjadikannya padat. Mars adalah rumah gunung berapi terbesar di tata surya. Meski Mars tampak tenang saat ini, di masa lalu, kekuatan besar menyebabkan gunung berapi yang sangat besar terbentuk dan meletus. Salah satu gunung berapi itu adalah Olympus Mons. Tingginya 25 km, yang merupakan 3 kali lipatnya gunung Everest. Dan lebarnya 1.100 km, membuatnya setara ukuran Arizona. Gunung berapi itu tumbuh raksasa karena gravitasi yang lemah di Mars dan kurangnya pergerakan lempeng tektonik. Gravitasi tidak sama di semua tempat. Batuan, logam dan mineral serta zat lain yang membentuk suatu planet tersimpan di dalam tanah lebih rapat di tempat-tempat tertentu dibanding di tempat lain. Dampaknya pun mengejutkan. Gravitasi sedikit bervariasi tergantung di mana kamu berada. Berat badanmu berkurang 0,5% saat berdiri di ekuator daripada di kutub. Biasanya perbedaannya tak sampai 1 kilogram. Ketinggian juga berpengaruh. Jadi kalau kamu berada di puncak gunung Everest, beratmu juga sedikit lebih ringan. Tapi jangan melihat ke bawah ya. Makhluk hidup terkuat di bumi bentuknya sangat kecil sampai kamu tidak bisa melihatnya. Beruang air, juga dikenal sebagai tardigrada, adalah makhluk kecil imut dengan 8 kaki dan kepala kerucut yang panjangnya kurang dari 1/200 cm.
Meski bertubuh mikroskopis, mereka bisa bertahan hidup di mana saja. Mereka lebih suka lumut basah atau dasar danau, tapi takkan mengeluh kalau kamu menaruhnya di tempat yang tidak nyaman. Mereka bisa tahan suhu dingin ekstrim dan panas tinggi, serta bertahan terhadap tekanan besar dan radiasi tinggi. Beberapa beruang kecil bahkan berhasil bertahan hidup tanpa perlindungan di luar angkasa selama 10 hari tanpa masalah. Keren kan? Mereka tahan terhadap semua ini dengan menggulung menjadi bola dan berhibernasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan oksigen dan makanan. Gravitasi bulan sekitar 17%-nya bumi. Kalau beratmu 90 kg di bumi, di bulan, beratmu berkurang menjadi 15 kg. Kamu juga bisa membawa barang 6 kali lebih berat dari yang bisa kamu angkat di bumi. Kamu juga lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan lebih berbahaya. Kakimu di dalam pakaian luar angkasa yang berat akan tenggelam ke dalam tanah bulan sedalam 15 cm. Tapi mari kita bayangkan kamu memutuskan untuk melewatkan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat. Dengan begitu, kamu mungkin akan kehilangan kendali atas lompatanmu dalam waktu singkat. Selain itu, permukaan bulan dipenuhi kawah dalam, pasti sulit menghindari semuanya. Kamu bisa melihat gerhana matahari karena meski bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi, bulan sangat mampu menghalangi matahari. Tapi dalam 50 juta tahun, aku sudah tidak ada saat itu. Bulan takkan dapat menghalangi matahari sepenuhnya lagi karena orbitnya berubah. Pakaian antariksa NASA lengkap harganya 12 miliar dolar. Waduh, mahal banget. 70% uang ini dipakai untuk modul kontrol dan ranselnya. Di pusat Uranus ada inti berbatu kecil, cuma setengahnya massa bumi. Dibandingkan dengan planet lain, inti Uranus agak dingin, yaitu 4.900 derajat Celcius. Mantel es mengelilingi inti padatnya, dan itulah bagian terbesar planet ini, sekitar 80%. Lapisan ini juga bukan es yang mungkin kamu pikirkan, melainkan cairan padat panas yang terdiri dari air, es amonia, dan metana. Terkadang disebut sebagai lautan air amonia. Atmosfer Uranus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Warnanya sebagian besar biru kehijauan karena gas metana menyerap cahaya merah. Lautan di Jupiter lebih besar dari yang lain di tata surya, tapi tidak seperti lautan di bumi. Lautan di sana tidak terbuat dari air, melainkan hidrogen metalik. Kedalaman lautan 40.000 km. Dalam sekali, hampir setara jarak mengitari bumi. Venus adalah juaranya gunung berapi. Planet ini punya sekitar 1.600 gunung berapi besar, tapi tak satu pun diketahui pernah meletus. Ada lubang hitam supermasif yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Lubang hitam ini menyenandungkan suara terdalam yang pernah terdeteksi dari objek apapun di alam semesta. Suara ini 57 oktav lebih rendah dari nada C4 di pianomu. Suara ini 1 kuadriliun kali lebih dalam dari yang bisa kita dengar. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada tahun 2016, ilmuwan menemukan kelainan di permukaannya yang menunjukkan planet itu mengecil. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Merkurius belum selesai mendingin. Ada planet yang tidak terikat pada orbit bintang manapun dan berkeliaran tanpa tujuan di luar angkasa. Di antara objek-objek luar angkasa, yang terlihat paling spektakuler adalah pulsar. Pulsar adalah salah satu jenis bintang neutron. Pulsar menembakkan materinya hampir dengan kecepatan cahaya. Pulsar biasanya berputar pada kecepatan yang wajar.
antara 1/10 hingga 60 kali per detik. Tapi pulsar milidetik bisa berputar dengan kecepatan 700 kali per detik yang terlalu cepat untuk bisa diproses mata manusia. Saat berputar, pulsar memancarkan sinar radiasi dari porosnya yang terlihat seperti cahaya dari mercusuar. Para astronom bisa melihat pulsar saat mereka menghadap bumi karena bentuknya seperti cahaya yang bersinar di planet kita. Saat cahayanya bersinar ke tempat lain, pulsar tidak bisa terlihat. Matahari kita sangat besar, butuh bukti 99,86% dari semua massa tata surya kita adalah massa matahari. Bahan utama penyusunnya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa 8 planet tata surya. Cincin Saturnus sangat tipis dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya model berskala planet ini yang lebarnya 1 meter, cincinnya akan 10.000 kali lebih tipis dibanding silet. Meski Venus planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Saljunya berbentuk logam dan hujan asam. Jadi, jangan liburan ke sana ya. Seperti yang kita tahu, semua planet dalam tata surya kita mengorbit matahari dan menciptakan keteraturan. Tapi coba tebak, ada 2 planet yang bisa saling bertabrakan dan menimbulkan bencana kosmik. Inilah Neptunus, planet terjauh dalam tata surya kita. Neptunus 17 kali lebih berat dan 4 kali lebih besar dari bumi. Jauhnya 30 unit astronomi dari matahari. 1 UA adalah jarak antara matahari dengan bumi. Jadi, jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh daripada kita. Dan planet itu selesai mengelilingi matahari dalam 164 tahun dalam orbit yang hampir berbentuk lingkaran. Neptunus dingin, tenang, dan stabil. Tapi ada satu planet yang bisa merusak keseimbangan ini, Pluto. Pluto adalah planet kata yang tertutup oleh batuan dan es. Pluto 6 kali lebih ringan dan 3 kali lebih kecil dibanding bulan. Kami tertarik dengan orbitnya. Kalau kamu lihat peta tata surya dari atas, kamu akan melihat bentuknya bukan lingkaran, tapi elips, lingkaran yang agak pipih. Pada titik terjauhnya, Pluto berjarak 49 kali jarak bumi matahari. Ketika bergerak, Pluto mendekati bintang itu. Pada titik terdekatnya, Pluto kira-kira 29,5 UA dari matahari. Itu lebih dekat dari Neptunus. Jadi secara hipotesis, keduanya bisa bertabrakan. Mari kita lihat tabrakan ini di barisan depan. Lebih dekat lagi, please. Nah, bagus. Neptunus dan Pluto saling mendekati satu sama lain. Keduanya adalah dunia yang sangat dingin, tapi keduanya mulai berinteraksi secara gravitasi. Seperti 2 magnet, ini membuat planet-planet itu menghangat dari dalam. Neptunus adalah raksasa gas. Di sana tidak terdapat permukaan padat. Jadi belum banyak perubahan di dalamnya, tapi permukaan Pluto berbatu-batu. Karena pengaruh gravitasi Neptunus, Pluto mulai retak. Pluto terus-menerus mengalami gempa. Ini menjadikannya makin panas. Ketika hampir menyentuh raksasa gas itu, Pluto mulai hancur dari dalam. Di samping itu, atmosfer Neptunus sangat padat. Maka planet Katai itu mulai menyala karena gesekan dengan gas-gas di atmosfer bagian atasnya. Suhu Pluto sekarang sangat panas di satu sisi dan sangat dingin di sisi yang lain. Ini menyebabkan deformasi parah dan planet Katai itu mulai hancur. Setengah dari pecahan planet Katai itu tetap berada dalam orbit Neptunus. Keduanya akan saling bertabrakan sampai menjadi debu dan membentuk cincin baru bagi planet besar itu. Pecahan yang lain akan terbakar dalam atmosfer Neptunus, dan batuan terbesar yang tersisa dari Pluto akan jatuh menembus Neptunus sampai benar-benar terbakar menjadi debu. Neptunus benar-benar menelan Pluto dan orbitnya tanpa perubahan apapun. Semua itu karena raksasa gas itu 20 kali lebih besar dan jauh lebih berat dari planet Katai itu. Jadi, tabrakan ini tidak membahayakan Neptunus. Tapi ini tidak bisa terjadi sejak awal, sebab orbit kedua planet itu tidak benar-benar bersilangan. Yuk kita lihat peta tata surya lagi, bukan dari atas, tapi dari samping.
Kesembilan planet berada dalam garis horizontal dari matahari. Jarak masing-masingnya besar dan orbitnya tidak bersilangan. Inilah orbit Pluto. Bisa kamu lihat, orbit ini relatif miring dibanding orbit semua planet. Orbitnya mulai dari bagian atas, lalu turun ke bawah orbit planet-planet, lalu kembali. Jadi Pluto tidak pernah bisa bertabrakan dengan Neptunus. Tapi tabrakan planet sudah pernah terjadi dalam tata surya kita, dan berkat tabrakan ini, kehidupan muncul di bumi. Mari kembali ke masa 4,5 miliar tahun lalu. Bola lava panas ini adalah bumi. Bola ini baru terbentuk dari awan debu dan mulai menjadi dingin. Tapi kemudian, planet kelana seukuran Mars muncul di cakrawala. Namanya Theia. Tidak bisa dihindari, planet ini mendekati planet kita. Tabrakan dengan Theia ini terjadi pada sudut yang sempurna. Kalau Theia langsung menghantam kita, kedua planet pasti sudah hancur berkeping-keping. Tapi Theia menghantam kita pada garis singgung. Planet ini melontarkan sebagian materi dari bumi muda dan hancur berkeping-keping. Theia tidak bisa melanjutkan perjalanan sebab bumi memerangkapnya dalam gravitasinya. Sebagian besar dari planet ini tetap dalam orbit kita. Pecahan yang lebih kecil saling bertabrakan, jatuh ke bumi, dan bergabung dengan Theia yang tersisa. Debu mengendap, dan kita bisa melihat gambaran yang sudah kita kenal. Bumi dan bulan. Ini adalah teori utama bagaimana bulan bisa dekat dengan kita. Para ilmuwan bilang, tabrakan inilah yang menyebabkan munculnya kehidupan di bumi. Theia membawa banyak es yang berubah menjadi air di planet kita. Bulan baru itu menstabilkan rotasi bumi dan kondisi di bumi menjadi sempurna untuk munculnya kehidupan. Ada tabrakan lain yang bisa menimbulkan gelombang ledakan yang akan menyebar sejauh ribuan tahun cahaya, yaitu tabrakan bintang. Ini biasanya terjadi dalam sistem biner dengan sebuah katai putih dan bintang biasa seperti matahari kita. Katai putih adalah sisa bintang yang telah padam. Ketika makin mendekat, keduanya mulai saling mengitari dalam bentuk tarian spiral. Katai putih menarik turun lapisan atas bintang yang lebih besar itu. Plasma panas dan debu bintang ini membentuk piringan bercahaya. Kedua bintang makin mendekat. Ketika akhirnya bergabung, peristiwa ini menimbulkan reaksi berantai dalam inti bintang yang panas itu. Massa materi terlalu keras menekan inti bintang. Ini menyebabkan bagian dalam dari kedua bintang itu makin memanas, lalu mengembang, membentuk supernova. Ini adalah salah satu kejadian paling terang di alam semesta. Cahaya ledakan itu bisa dilihat dari jarak ratusan tahun cahaya. Pemandangan spektakuler lain adalah tabrakan bintang dengan lubang hitam. Lubang hitam adalah objek terberat di alam semesta, dan gravitasinya luar biasa kuat. Jadi ketika sebuah bintang dan lubang hitam mendekat, lubang hitam mulai memakan materi ringan dari bintang itu. Plasma panas yang seperti spaghetti menuju jantung kehampaan hitam itu. Bagi seorang pengamat, plasma ini sepertinya menetap di ujung lubang hitam. Bagian ini disebut horizon peristiwa. Masalahnya, waktu jauh lebih lambat di dekat objek seberat itu. Jadi kita mengira materi itu menetap di horizon peristiwa, tapi sebenarnya sudah lama memasuki jantung lubang hitam. Saat semakin mendekat, lubang hitam benar-benar mulai mengoyak bintang itu dan menelannya bulat-bulat. Pada titik ini, lubang hitam melontarkan sekitar setengah massa bintang dalam bentuk pancaran energi langsung dari pusatnya yang hitam. Setengah massa bintang yang lain menjadi mangsa objek hitam itu. Kita tahu ada banyak lubang hitam di alam semesta. Yang paling berat biasanya berlokasi di pusat galaksi. Beratnya bisa jutaan kali berat matahari kita. Tapi, apa yang akan terjadi jika dua lubang hitam saling bertabrakan? Ilmuwan kita berkesempatan mengamati kejadian seperti itu. Dua lubang hitam yang beratnya 66 dan 85 massa matahari perlahan-lahan saling mendekat. Keduanya menari bersama, seraya membengkokkan cahaya yang melewatinya. Tapi kemudian keduanya bergabung menjadi sebuah lubang hitam raksasa berbobot 142 massa matahari. Pada detik yang sama, lubang hitam baru itu melepaskan gelombang gravitasi ke ruang angkasa dengan energi sebesar 9 massa matahari. Para ilmuwan berhasil menangkap gelombang ini dan mengamati bergabungnya kedua lubang hitam itu di baris depan. Tapi sebenarnya kejadian ini terjadi 17 miliar tahun lalu.
Kita baru sekarang melihatnya sebab partikel-partikel cahaya dan gelombang gravitasi butuh waktu sangat lama untuk mencapai jarak 17 miliar tahun cahaya ke bumi. Sekarang, coba bayangkan tabrakan skala galaksi. Ini adalah tabrakan antara Bima Sakti dengan Andromeda. Ini akan terjadi dalam 4,5 miliar tahun. Jadi jangan kemana-mana ya. Bima Sakti memiliki sekitar 100 miliar bintang dan Andromeda punya sekitar 1 triliun. Ketika saling mendekati, kedua galaksi ini akan saling mengitari satu sama lain beberapa kali. Pada saat itu, beberapa bintang mungkin dilepaskan seperti ketapel. Lalu, Bima Sakti dengan Andromeda akan mulai bergabung. Perkiraan pertama di sini adalah tata surya kita akan bertabrakan dengan sistem bintang lain dari Andromeda. Dalam hal ini, akan terjadi tabrakan bintang dan ada supernova setelah itu. Dunia kita akan hancur. Opsi lain adalah matahari akan dilontarkan ke ruang gelap. Dalam hal ini, kita mungkin tidak akan melihat perbedaannya. Yang kita lihat di bumi cuma langit berbintang yang lambat laun menghilang, karena tata surya kita akan melayang melalui ruang gelap yang jauh dari galaksi asal kita. Tapi skenario paling mungkin adalah ketika kedua galaksi bergabung. Peristiwa itu sama sekali tidak menyakitkan bagi kita. Faktanya, ruang angkasa sangat luas dan ada ruang untuk semua bintang dari kedua galaksi. Satu-satunya perbedaan adalah kita akan melihat banyak bintang baru di langit malam. Juga piring terbang dari Andromeda. Enggak ding. Tapi yang harus kita khawatirkan bukan tabrakan antar galaksi, melainkan matahari kita. Dalam waktu 4,5 miliar tahun, matahari kita akan menjadi raksasa merah. Ia akan memuai, menelan planet-planet di dekatnya. Bumi mungkin akan menjadi planet pertama yang paling dekat matahari. Bumi akan menjadi begitu panas, sehingga semua kehidupan akan menghilang. Dan tak seorang pun yang akan bisa menyaksikan tabrakan galaksi tadi. Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab jumlah planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars. Akibatnya, terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum.
Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif, panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter, Europa, bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana, kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang.
Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak.